Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas buku. Nah, perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Novi di sini udah semester 7 nih teman-teman. Jadi di sini Novi akan meresum buku tentang sejarah Islam. Nah, di sini Novi ada buku nih teman-teman, buku tentang sejarah Islam, yakni Manaqib Datuk Abdurrahim Waliullah dari Bumi Blambangan, ini oleh Kiai Haji Ali Mansur. Nah, ini letaknya ada di Banyuwangi, tepatnya di Keramat daerah Lateng nih teman-teman. Jadi pasti yang warga Banyuwangi ini pasti udah tahu ataupun pernah mendengar tentang makam Keramat. Nah, ini di sini Novi punya bukunya yang dikasih langsung dulu waktu acara acara lakmut, yakni pengkaderan NU. Nah, di situ Novi menjawab pertanyaan dan alhamdulillah mendapatkan buku ini teman-teman oleh penulisnya langsung, oleh yang penyunting yaitu dari Mas Ayung Notonegoro. Nah, itu sangat membahagiakan banget teman-teman, dikasih langsung oleh penyuntingnya yaitu Mas Ayung Notonegoro. Itu asli dari Banyuwangi nih teman-teman. Nah, ini bukunya. Barangkali pasti teman-teman semua udah pernah mendengar nih tentang penyuntingnya tadi, Mas Ayung. Pasti kalian kalau ikut organisasi ataupun mendengar waktu di sekolah itu tentang Mas Ayung ini, teman-teman. Beliau itu telah telah membuat buku atau menyunting buku itu banyak sekali tentang sejarah-sejarah di Banyuwangi. Nah, juga beliau mempunyai komunitas Pegon nih teman-teman. Nanti dicari sendiri ya tentang komunitas Pegon ini. Jadi Manaqib Datuk Abdurrahim ini sangat bagus nih teman-teman tentang mengulas kembali sejarah dari Bumi Blambangan kita, yaitu tentang Kiai Haji Ali Mansur, tepatnya di Datuk Abdurrahim. Ya teman-teman. Nah, ini Datuk Abdurrahim. Di sini juga ada gambarnya juga teman-teman. Jadi enak, kita nggak monoton untuk melihat tulisannya saja. Nah, di sini juga ada gambar-gambarnya. Ini langsung di Keramat nih teman-teman. Barangkali kalian waktu lewat di makam Keramat atau Jalan Lateng ataupun mau menuju Bondowoso atau Situbondo itu lewat jalur utara, barat, timur, selatan ya kalau lewat jalur yang itu Watu Dodol, Ketapang, itu pasti kalian melewati dulu daerah Lateng. Nah, itu ada Datuk Abdurrahim ini. Ada makamnya. Nah, ini di sini. Jadi buku ini menceritakan dulu teman-teman tentang bangsa Arab yang datang ke Banyuwangi, mulai dari penjajahan, mulai adanya penjajahan Belanda yang masuk ke Banyuwangi lewat jalur perdagangan yang ada di pinggir pantai. Nah, itu bangsa Arab itu mulai masuk juga nih teman-teman untuk menyebarkan agama Islam
dan tentunya untuk silaturahmi dengan masyarakat di Banyuwangi. Jadi dulu masih belum Banyuwangi ya, masih bentuknya Belambangan ataupun banyak kerajaan-kerajaan yang banyak golongan-golongan nih teman-teman di sana. Jadi di sini dijelaskan tentang, nah ini juga ada judul dari manuskrip ya, manuskripnya Kiai Haji Ali Mansur. Jadi di sini dijelaskan juga tentang manuskripnya. Nah ini bentuknya teman-teman. Jadi bentuknya hanya tulisan Arab teman-teman. Jadi kalau kalian nggak Arab gimana ya, nggak diartikan itu, tapi di sini juga Arabnya itu bentuknya ada yang Jawa gitu. Jadi kalian bisa melihatnya ya nanti. Nah ini fi manaqib Syekh Abdurrahim. Nah jadi di sini bisa nih Syekh Muhammad Sholih. Nah ini judul manuskripnya Fawaqihul Anam karya Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Nah ini teman-teman, di sini melihat kalian juga dapat melihat life story seorang waliullah dari sebuah manuskrip kuno. Ya tadi ini dijelaskan juga jalan menuju makamnya, makam Datuk Ibrahim Bauzir yang berdekatan dengan Kampung Arab Banyuwangi. Ini Kampung Arab Banyuwangi menjadi bukti bahwasanya dulu pernah bangsa Arab itu masuk ke Banyuwangi atau bumi Belambangan. Jadi pasti kalian pernah nih di Banyuwangi melihat ada orang-orang Arab ataupun yang mancung-mancung gitu ya, orang-orang Arab. Nah itu merupakan bukti bahwa bangsa Arab itu pernah datang ke Banyuwangi. Nah ini juga letaknya di tengah-tengah kota, memudahkan para peziarah untuk bertawasul dan mendoakan seorang ulama asal dari negeri Hadramaut Yaman tersebut nih. Jadi Datuk Abdurrahim ini, Datuk Ibrahim Bauzir ini dulunya adalah orang dari Hadramaut Yaman dan datang ke Banyuwangi untuk tentunya berdakwah yang pertama ya, dan juga ingin berdagang ya, ingin berdagang di Banyuwangi. Nah ini teman-teman tentang terus di sepanjang jalan Basuki Rahmat, di sana itu ada jalan namanya Jalan Basuki Rahmat, arah menuju lokasi tampak Masjid Al-Hadi. Nah nanti di sana ada juga Masjid Al-Hadi nih teman-teman, untuk yang dekat dengan makam tersebut. Jadi ada Masjid Al-Hadi, sebuah bangunan megah sebagai pusat kegiatan keislaman di daerah itu. Jadi seringkali dibuat untuk majelis-majelis di Masjid Al-Hadi tersebut. Jadi sebuah bangunan megah. Nah, nama bangunan itu diambil dari seorang ulama asal dari Hadramaut, Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar. Jadi masjid tersebut berasal dari seorang ulama asal dari Hadramaut, Habib Hadi ya. Ia tokoh yang karismatik dan disegani pada masanya, dan kini setiap awal bulan Muharram selalu diperingati haulnya. Jadi di sana di Masjid Al-Hadi itu selalu diperingati haulnya atau peringatan kayak satu tahun sekali, setiap tahun sekali itu ada haulnya. Dan juga ada pasar. Nah sebelum kalian nyampe ke Keramat itu ada pasar
Sri Tanjung namanya. Pasar Sri Tanjung ini sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan pusat kota. Jadi kalian pasti udah tahu ya kalau lewat sana itu harus pelan-pelan dulu baru kalian bisa jalan. Kadang itu ramai orang yang berdagang dan juga yang beli ya. Kegiatan jual beli di sana. Nah, jadi kadang sebelum menuju makam keramat kita disuguhkan dengan pemandangan orang jual beli. Jadi wah ini kalau udah nyampe sana pasti wah itu di sana udah ada makamnya nih, makam keramat. Nah, tuh teman-teman. Jadi sepanjang jalan itu banyak para pedagang menjajakan dagangan. Terlebih orang-orang Arab membuka kios-kios. Nah, kios-kiosnya ini kadang udah jejer nih teman-teman, kayak orang yang jualan gamis, toko-toko kerudung itu pasti udah banyak di daerah itu. Nah, kenapa? Ya tadi dekat dengan kampung Arab. Jadi orang-orang itu lebih memilih membuka kios Islami itu di daerah tersebut. Nah, kenapa nggak di Gelaga? Kenapa nggak di daerah mana? Ini Chungking. Nah, itu pasti udah tahu ya, di Chungking itu banyak sekali yang dagang HP. Nah, counter HP itu banyak sekali yang menjajakan karena di sana itu termasuk dalam hampir ke kota ya. Jadi kalau di daerah Keramat itu banyak sekali yang berjualan atau kios-kios Islam ya, kios-kios yang menjual gamis dan kerudung. Nah, itu ini tadi gambar makamnya teman-teman. Terus busana muslim, ya toko minyak wangi, jangan lupa itu minyak wanginya orang Arab itu sangat melekat sekali ya baunya, ketika mungkin pas mereka lewat itu udah kecium nih baunya minyak wanginya gitu. Ada pula ini sekolah Al-Irsyad yang berdiri di ruas jalan tersebut. Jadi ada sekolah Al-Irsyad nih yang berdiri yang ada di daerah tersebut. Nah, Al-Irsyad ini kayak orang Arab gitu teman-teman, kerudung panjang gitu yang ada di sekolah Al-Irsyad ini. Sekolah tersebut didirikan oleh peranakan Arab yang tergabung dalam organisasi Al-Irsyad. Nah, ini yang mendirikan aja orang Arab teman-teman. Pastinya anak-anak orang dari kampung Arab itu disekolahkan di sana. Nah, itu menjadi ada organisasinya juga. Jadi organisasi Al-Irsyad. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari taman kanak-kanak, SD hingga SMP. Jadi ada TK sampai SMP nih teman-teman. Kalau SMK-nya belum ada. Jadi letaknya persis di utara Pasar Sri Tanjung. Lembaga ini termasuk lembaga pendidikan tua di Banyuwangi. Jadi ini juga menjadi bukti bahwasanya bangsa Arab pernah singgah di Banyuwangi. Terus sejarah mencatat bahwa Syekh Ahmad Surkati, tokoh pendiri Al-Irsyad, pernah datang berkunjung ke sekolah tersebut pada 1927. Di sepanjang jalan tersebut juga terdapat pemukiman Arab. Nah, itu ada kampung Arab tadi ya teman-teman. Nah, juga rumah-rumah di sana itu seperti rumah orang Arab atau rumah orang dulu, masih bangunannya kayak persegi gitu ya teman-teman. Jadi sangat kental sekali di sana. Kalau kalian lewat daerah kampung Arab ya, barangkali kalian mau lewat sana ya teman-teman, hanya sekedar melihat-lihat saja, lalu nanti kalian akan nyampe di Pelengsengan.
Jadi yang barangkali yang sering ke Plengsengan ya teman-teman, Plengsengan itu tempat wisata pantai yang sering dikunjungi oleh kaula muda. Dari pagi sampai malam itu sering kali dikunjungi oleh kaula muda ataupun yang sedang pulang kuliah mungkin ya, pulang kuliah atau pulang kerja itu sering ke sana ya untuk memanjakan mata dengan keindahan pantai di sana. Jadi kalian kalau lewat mungkin pasar Sri Tanjung, kalian lewat pasar Sri Tanjung lalu ke makam keramat. Terus kalau ada ganggang di sana itu nanti kalian bisa nyampe ke Plengsengan, wisata di Banyuwangi, wisata pantai di Banyuwangi. Terus hadirnya Kampung Arab di Banyuwangi menjadi bukti sejarah dari kebijakan Belanda yang ini mengkontrol setiap gerak-gerik kehidupannya. Jadi dulu itu ada kebijakan dari kolonial bahwa pembagian ras-ras seperti ras Madura, ras Arab, ras Osing, ras golongan Eropa maupun India, Cina. Nah, itu dulu itu dibagi nih teman-teman ras-rasnya supaya tidak memberi kerugian bagi kolonial Belanda. Jadi pada zaman dahulu itu dibagi ras-rasnya sehingga sekarang ada namanya Kampung Arab, Kampung Osing, terus ada Cina yang seperti masjid-masjid Cina. Terus kayak India nih ada teman-teman di sana. Terus itu implikasinya dari kebijakan itu, maka di Banyuwangi kita menemukan perkampungan berbagai etnis. Nah, mulai kampung Mandar, kampung Melayu, kampung Pecinan, kampung Bali sampai kampung Arab itu tersendiri. Jadi banyak sekali terbagi kampung-kampung dengan ras-ras yang berbeda. Itu untuk kebijakan dari kolonial Belanda. Nah, itu. Jadi di sini dijelaskan nih teman-teman, mulai awal mulanya bangsa Arab ke sini, etnis mancanegara ke sini, itu di sini juga dijelaskan. Tidak hanya monoton tentang manakib aja. Jadi LWC van de Berg mencatat bahwa pada tahun 1885 jumlah orang Arab yang bermukim di Banyuwangi sekitar 356 orang. Terdiri dari orang yang kelahiran Arab dan kelahiran Nusantara. Secara administratif di masa kolonial, perkampungan Arab di Banyuwangi ini masih berada dalam satu kawasan keresidenan Besuki yang meliputi Afdeling Bondowoso, Jember, Penarukan Situbondo, dan Banyuwangi sendiri. Kawasan ini dipimpin oleh seorang administrator yang disebut Aidi der Arabieren de Te Basuki. Masing-masing Afdeling yang memiliki populasi cukup banyak, maka ditunjuk seorang asisten yang disebut dengan Luitenant der Arabien atau dikenal dengan sebutan Letnal Arab atau Kapiten Arab. Tugasnya sebagai panjang tangan dari pemerintahan kolonial untuk mensosialisasikan peraturan dan melakukan beragam fungsi administrasi berkaitan dengan orang-orang Arab. Eksistensi orang-orang Arab di Banyuwangi sendiri telah ada jauh sebelum aturan administrasi tersebut disusun oleh pemerintah kolonial. Sumit Kamandal dalam Becoming Arab, Creole Histories and Modern Identity in the Malay World mencatat bahwa komunitas Arab di Banyuwangi telah dipimpin oleh seorang pejabat administratif yang disebut Hof der Arabian sejak 1857. Saat itu dijabat oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Bakresu.
Nah, ini berupa sejarah-sejarahnya, teman-teman. Makam Datuk Abdurrahim Bawazir menjadi salah satu bukti sejarah hadirnya orang Arab di Banyuwangi. Orang sekitarnya menyebutkan dengan istilah keramat. Kata keramat berasal dari bahasa Arab atau karomah. Kata ini mempunyai arti kemuliaan atau penghormatan. Hal ini bisa dipahami bahwa sosok yang dikuburkan di area tersebut semasa hidupnya merupakan seorang yang memiliki keistimewaan tertentu, yang mana terkadang suatu keistimewaan yang di luar jangkauan akal dan kemampuan manusia biasa. Orang-orang tersebut biasanya disebut dengan wali atau waliullah atau kekasih Allah. Kompleks makam tersebut menempati area hampir 1 hektar. Di halaman depan dan belakang merupakan pemakaman keluarga Arab di Banyuwangi. Jarak agak terpisah dengan makam Datuk Abdurrahim Bawazir, ada sebuah bangunan seperti rumah yang merupakan makam Waliullah Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar, Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, menantunya beserta keluarganya. Selain itu ada makam Habib Hashim bin Abdullah Al-Syegab, seorang ulama mempunyai majelis ahad subuh di lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Diri, Banyuwangi, yang baru saja wafat pada 2020. Nah, jadi selain selain makam dari Datuk Abdurrahim, di sana juga ada makam-makam orang Arab seperti Habib-Habib yang ada di kampung Arab tersebut nih, teman-teman. Nah, jadi tadi ya Habib biasanya tuh kalau kalian sering ikut majelis-majelis itu ada Habib. Nah, Habib ini seperti kiai ya, teman-teman. Jadi Habib ini dari Arab. Nah, itu juga menjadi bukti bahwa orang Arab pernah singgah di Banyuwangi. Terus secara turun-temurun tokoh Bawazir yang populer pada abad ke-5 Hijriah atau awal abad ke-6 Hijriah adalah Yakub bin Yusuf bin Ali bin Tirat, lahir di Baghdad. Fam Datuk Abdurrahim adalah Bawazir atau Bawazir sebelum hijrah dari Irak ke Yaman, dikenal dengan marga Az-Zainabi atau Bani Al-Wazir. Secara genealogis merupakan bangsawan Timur Tengah dari keturunan paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdullah Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wazir dalam bahasa Arab bermakna menteri. Secara historis merujuk ketika Ali Al-Wazir menjadi menteri dalam 2 khalifah Abbasiyah, yaitu Murtasyid dan Al-Muqtafi. Ia juga dikenal dengan nama yang agung, nama Abul Qasim Ali Sarafuddin. Jadi Datuk Abdurrahim ini benar-benar dari Hadramaut, Yaman. Beliau ini juga kalau diurutkan nasabnya itu dari paman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita. Jadi langsung nih teman-teman dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya teman-teman, banyak sekali orang yang kesana untuk meminta meminta karomah dari makam tersebut. Jadi kebiasaan orang Banyuwangi atau bertawasul nih teman-teman, bahwa ketika kita dekat dengan seorang wali atau waliullah atau kekasih Allah, insya Allah doa-doa kita akan dibantu untuk dikabulkan. Jadi kan kalau kita pastinya banyak salah dan dosa ya, atau luput dari dosa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bisa berusaha dekat dengan orang-orang yang waliullah tadi, dengan waliullah tadi nih teman-teman. Jadi sebagai pendorong doa-doa kita harus dekat
dengan kekasih Allah atau waliullah, supaya kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ya kita tetap berdoa, tetapi juga meminta karomah tadi supaya doa kita tetap dikabulkan. Nah, ini tadi bertawasul ya teman-teman. Di sini ada juga gambar makamnya, gambar manakib Datuk Abdurrahim. Kalau kalian pernah ke sana pasti udah tahu ya teman-teman tentang letak dari makam tersebut. Di sana ketika kita baru masuk pasti disuruh parkir dulu, lalu ada orang yang jualan bunga-bunga di sana, jualan bunga untuk ditaburkan di makam-makam tersebut. Jadi ada yang jualan bunga. Jadi kalian nggak harus kemana-mana untuk membeli bunga. Nah, di depan makam tersebut juga ada yang jualan bunga, teman-teman ya. Bisa beli di sana. Terus lanjut kalau kita ke dalam, itu ada orang yang meminta-minta lah, teman-teman ya. Jadi kita harus supaya kita bisa sedekah nih teman-teman. Selain sedekah ke penjual bunga tadi, kita juga harus sedekah ke orang yang biasanya itu ada di ketika kita baru masuk itu udah banyak sekali teman-teman. Pasti kalian kalau udah pernah ikut ziarah wali itu kalian pasti udah pernah menemui orang-orang yang minta-minta tersebut ya teman-teman. Kadang sampai membawa anaknya, kadang yang masih bayi itu dibawa juga nih teman-teman. Kalau kalian pernah ikut ziarah pasti banyak sekali yang waktu di mana ya, Novi itu pernah ziarah Wali 5. Nah itu sampai orang yang minta-mintanya itu mengejar kita yang membawa tas, ataupun sampai menggandoli itu, menarik baju kita supaya kita memberikan sedikit sumbangan. Tapi meskipun kita telah memberikan sodakoh tersebut atau sodako ke satu orang, nah orang-orang yang lainnya itu datang juga nih teman-teman. Nah itu yang menjadi miris, sangat miris sekali. Jadi kalian harus hati-hati dan kalau bisa ya lari saja teman-teman. Nah Novi dulu kan sama keluarga ya, tuh ibunya Novi itu membawa tas. Jadi Novi dilindungi oleh ibu, jadi Novi yang lari duluan. Ya itu sangat miris sekali. Novi sampai takut sampai diapain gitu, atau ditarik itu nanti Novi yang jatuh. Jadi nggak hanya satu orang yang ditariknya, nggak hanya satu orang yang menarik Novi, tapi banyak, sampai anak-anak kecil juga itu ya kayak main petak umpet itu, sampai main tarik-tarikan jadinya ya. Nah itu sangat miris sekali ya teman-teman. Jadi harus hati-hati sendirilah kalau kita ziarah mungkin atau menemui fenomena tersebut. Jadi harus hati-hati. Nah jadi kalau kita udah ngasih ke satu orang, masa kita ngasihnya ke semua gitu ya, gimana ya gitu. Kalau niatnya juga sedekah, tapi ya malah tambah memanggil anaknya, saudara, tetangganya itu ikut juga loh teman-teman. Wah ini yang sangat miris sekali. Nah itu terus di sini ada sedikit quotes dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti kalian udah tahu ya, beliau sering disebut ketika kita akan dari tahlil. Nah itu sering disebut ya,
Nah, di sini kuatnya sesungguhnya negeri Yaman tempat yang lebih baik untuk agama, lebih jauh dari fitnah, lebih mudah mencari penghidupan. Jadi ini ya teman-teman, sungguhnya negeri Yaman itu yang paling, soalnya di Yaman itu ya mayoritas orang ya mesti Arab ya teman-teman di sana. Jadi lebih damai untuk orang Arab. Nah, ini keluarga Luazir hijrah dari Baghdad secara sembunyi dengan cara menyamar. Mereka bermaksud menuju Hijaz untuk melaksanakan haji. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Madinah, mereka melanjutkan dari Jeddah menggunakan perahu layar yang mengarungi Samudra Hindia dan Laut Arab. Nah, ini dijelaskan juga tentang bangsa Arab yang masuk ke Banyuwangi ya teman-teman. Lalu apa ya, bahwa Datuk ini benar-benar orang Arab gitu. Datuk ini benar-benar dari bangsa Arab. Jadi nggak apa, hanya orang-orang Arab datang tanpa ada nasabnya, itu enggak teman-teman. Jadi ada alasannya mereka ke Banyuwangi. Nah, ini juga dijelaskan nah, tulisan ini berangkat dari upaya komunitas Pegon untuk mengungkap manuskrip yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Mansur, tokoh yang terkenal sebagai pencipta sholawat Badar. Itu menulis sebuah manuskrip yang selesai pada 1 Rajab 1380 atau 19 Desember 1960. Manuskrip tersebut berupa sebuah manakib dari Datuk Abdurrahim Bawazir. Manuskrip yang berjudul Manakib Asy'ah Al-Arif Billah Datuk Abdurrahim ini merupakan catatan dalam buku berukuran saku berjumlah 53 halaman dengan pengantar bahasa Indonesia dan menggunakan aksara Jawi. Isinya berupa asal-usul, kiprah, amalia, dan karomah Datuk. Hal ini disusun atas permintaan Soli bin Ahmad bin Bawazir untuk memeriahkan haul kedua secara umum atas Datuk Abdurrahim Bawazir. Jadi nggak hanya itu ya teman-teman. Ini beliau, ini Kiai Haji Ali Mansur yang menciptakan buku tersebut. Nah, ini Kiai Haji Ali Mansur. Terus ada mukodimahnya nih teman-teman. Ini isi manuskripnya yang pertama. Terus ada mukodimah. Lalu asal usul Datuk Abdurrahim. Nah, ini jadi dulu ke Jembrana dulu atau ke Bali dulu Datuk ini, lalu ke Banyuwangi. Nah, itu nah ini karena di Banyuwangi banyak orang Arab, saking banyaknya sampai ada kampung Arab dalam desa Lateng, Banyuwangi. Lama-lama Datuk pindah di Banyuwangi sampai akhir umurnya. Kegemaran, nah ini kegemarannya beliau. Jadi beliau sering ke pantai nih teman-teman, sering ke pantai. Dan juga disukai anak-anak. Nah, itu. Banyak ba'du karomati radhiyallahu anhu. Jadi banyak karomahnya beliau. Nah, ini ada satu saja teman-teman. Menurut keterangan almarhum Kiai Haji Soleh Mateng yang disampaikan kepada para santri dan putra-putranya, dan dalam hal ini saya peroleh dari Gus Alwi Ibn Akmal Al-Maghfurullah Kiai Saleh sebagai berikut. Datuk Abdurrahim tiap-tiap Jumat pagi mencari dan mengajak anak-anak yatim
dan anak-anak yang belum balik ke pinggir laut perlu diberi uang. Dengan sangat girang anak itu mengikuti dan mengejar-mengejar kepada Datuk Abdurrahim. Kemudian Datuk lari ke arah timur menuju ke pelampung dan kemudian menggelar surbannya dan memanggil anak-anak yang menunggu di pantai. Dalam berada di pelampung itu terlihat dari barat Datuk sholat duha. Jadi sholat di atas air nanti karomanya beliau. Setelah selesai sholat, Datuk kembali ke pinggiran untuk menghampiri anak yang asyik menunggu maksudnya. Kemudian pulang bersama, maka di antara anak-anak itu ada yang berjalan mendahului perlu menyampaikan berita dan kabar ini, yaitu Datuk Abdurrahim sembahyang di atas air dan tidak tenggelam. Karomanya beliau itu banyak sekali karomanya beliau. Ini teman-teman ya. Nah ini Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Beliau masih kerabat dari Kiai Haji Ali Mansur. Yang mendorong untuk Kiai Haji Ali Mansur ini menulis manuskrip tentang Datuk Abdurrahim ini. Nah ini itu pada hari Selasa bulan Jumadil Awal tahun 1296 Datuk Abdurrahim pulang ke Rahmatullah dan dimakamkan di kampung Arab sebelah utara Banyuwangi. Karena karomahnya dan banyaknya orang berhasil basyarah penglihatan mata batin dari ziarah di makam Datuk Abdurrahim, maka makam Datuk selalu mendapat kunjungan orang. Apalagi kalau hari Jumat Manis. Kalau hari Jumat Manis, kuburan Datuk selalu penuh dengan pengunjung yang kebanyakan dari suku Madura dan suku Bali. Juga datang berziarah di makam atau kuburan Datuk Abdurrahim para tamu dari jauh-jauh. Kami sendiri setelah pindah di Banyuwangi dapat merasakan basyarah sebab ziarah di terbat makam Al-Maghfirullah Datuk Abdurrahim. Walhasil orang yang ziarah banyak yang hasil basyarahnya keturutan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sebab banyaknya yang ziarah di terbat Al-Maghfirullah Datuk Abdurrahim, orang yang menjaga makam itu mendapatkan berkah yang cukup untuk hidup dan penghidupan rumah tangganya. Berkah Datuk Abdurrahim maka sungguh banyak dan membawa berkah umurnya. Adanya peringatan ulang tahun atau haulnya Datuk, di mana dalam hal itu diselenggarakan pembacaan Al-Quran, pembacaan qasidah, tausiah, wasiat bin taqwallah, dan pembacaan tahlil. Di samping itu diadakan penerangan atau dakwah Islamiyah dengan serta kedengar mengenai ba'du karomati al-maghfurullah Datuk Syekh Abdurrahim radhiyallahu anhu. Ini ada lampiran naskah aslinya juga teman-teman. Nah, itu bahasanya bahasa Jawa, ada yang Arab tuh. Ini banyak sekali teman-teman tentang manuskrip. Ini manuskrip. Nah itu ya teman-teman. Jadi buku manakib ini Manakib Datuk Abdurrahim Waliullah dari Bumi Belambangan oleh Kiai Haji Ali Mansur. Penyuntingnya Ayung Notonegoro, desain sampul Gilang S. Gofali, layout Engges, foto sampul depan gerbang makam Datuk Abdurrahim, foto sampul belakang makam Datuk Abdurrahim. Cetakan 1 Januari 2022, 13 cm kali 19 cm, 136 halaman. Penerbit Komunitas Pegon. Perumahan Villa Mutiara Hijau F20, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, Jawa Timur 081 233 019765. Jadi ini teman-teman ya tentang resuman buku sejarah Islam. Yuk kalian harus beli buku ini ya, karena sangat, apalagi kalau kalian orang Banyuwangi ya, kalian harus beli buku ini.
Mungkin itu yang dapat Novi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.